Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pada hari ini kita menyempatkan waktu kita di tengah-tengah berita-berita yang menakutkan hari ini, khususnya COVID-19, membuat kita was-was, membuat kita gelisah. Tapi hari ini teduhkan hatimu untuk kita kembali disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita minta hikmat dari Tuhan. Karena segala-galanya dalam hidup kita butuh Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kami boleh mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebab kami bisa melihat bahwa setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani hari ini Tuhan, kami percaya hanya tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menopang kami. Kami percaya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu akan menyirami jiwa roh kami, sehingga kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kemarin sudah saya singgung dengan Yosua pasal 9, pasal pertama ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun kau pergi. Dan hari ini satu hal yang terindah, saya akan lanjutkan bagaimana penyertaan Tuhan. Kemarin saya singgung Allah yang kita sembah bahwa adalah Allah Immanuel. Dan hari ini saudara, bukan hanya Allah beserta dengan kita, tapi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang kedua yang kita lihat di sini dengan kisah yang sangat menarik di dalam Markus pasal 6, di dalam ayat yang ke-40. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang kedua di dalam kita mengisi hidup ini, bahwa Alkitab berkata jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air. Satu kisah yang sangat menarik Bapak Ibu, di mana setelah Yesus habis KKR, setelah murid-murid melihat mukjizat yang begitu nyata, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberkati banyak orang. Di tengah-tengah kesibukan mereka melayani, Yesus berkata kepada murid-murid, kalian berangkat dulu ke seberang, sementara saya berdoa. Mereka berangkat ke Bethsaida, saudara. Bethsaida, sementara Yesus berdoa. Nah, pada waktu mereka sedang belayar 2-3 mil dari darat itu, saudara, tiba-tiba angin yang begitu hebat. Jam 3 malam, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air, dan mereka itu mengira Yesus itu hantu. Hantu Tuhan, hantu. Dan ternyata Yesus adalah memang dia Yesus. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jam 3 malam berbicara tentang hari ini. Apa yang menjadi kesusahanmu pada hari ini? Apa yang menjadi perjuanganmu pada hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu pada hari ini? Satu hal yang terindah bahwa Dia hari ini ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kenapa Yesus berada di jalan di atas air? Itu membuktikan bahwa Yesus tidak jauh dari murid-murid. Itu yang pertama. Kenapa Yesus berjalan di atas air? Karena Yesus tidak dibatasi oleh keadaan. Kenapa Yesus berjalan di atas air? Karena Dia sanggup mengubah keadaan. Hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan dengan jelas sekali, kita tidak berjalan seorang diri.
saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, Pak. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, jangan hidup ini diwarnai dengan kegelisahan. Jangan sampai hidup ini diwarnai dengan kebimbangan. Jangan sampai hidup ini diwarnai dengan kekhawatiran. Karena Dia dekat dengan kita. Yang kedua, saudara, bukan hanya dekat, tapi kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh satu ruangan. Artinya, saudara, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita sedang perjuangkan, saudara, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia tidak dibatasi oleh ruangan. Hari ini sekalipun kau diponis oleh dokter, tidak ada obatnya, bagi Tuhan pasti ada obatnya. Makanya kita harus tetap optimis, saudara. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, Dia sanggup mengubah keadaan. Angin yang luar biasa teduh. Saat Yesus berkata, diam, tenang. Hari ini saya percaya kehadiran Yesus di tengah-tengah badai. Kehadiran Yesus di tengah-tengah pagi-pagi buta memberikan satu hal yang terindah. Dia sanggup mengubah keadaan. Yang miskin akan berkata, aku kaya. Yang lemah akan berkata, aku kuat. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Sekalipun yang mati, Tuhan sanggup membangkitkan. Lazarus yang sudah beberapa hari, Yesus berkata, Lazarus keluar. Maka Lazarus keluar dari makam itu. Lalu bagaimana Maria, Marta? Mereka berkata, Yesus, engkau terlambat. Saudaramu yang kau kasih itu sudah meninggal. Tapi Yesus berkata, dia tidak mati, tapi dia sedang tidur. Hari ini saya percaya firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita membuat kita tetap kuat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi perjuangan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah yang kami hadapi. Mungkin pada waktu kami mengikuti acara ini, mereka sedang bergumul, Tuhan, untuk anak yang dikasihi, mungkin untuk keluarga, suami atau istri sedang diponis COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menjamah, memberkati. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan segala-galanya. Mungkin dalam masalah keluarga, masalah perekonomian, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang sanggup memegang kami. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus ada terjadi mukjizat hari ini. Kami bersyukur ke firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingatkan nanti malam jangan lupa ada program live Instagram Pendeta Surya Rapali jam 7:30 sampai 8:30 malam. Ada satu hal yang ingin saya kemukakan nanti malam. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you. Shalom.